Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, ya. Pelajarannya masih struktur jaringan dan tumbuhan. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita ulang bahasa semalam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah masuk? Ada kan? Ada. Dari asal 2. Sakit. Terus? Komarus zaman. Akhir. Oh iya, rasa tadi ibunya izin sakit ya. Jadi mudah-mudahan katakan bisa sembuh dan bisa bergabung dengan lagi. Dan anak untuk mengawali pelajaran. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang struktur fungsi dari tumbuhan ya, ada akar, batang, daun, ya. Apa lagi Mas? Buah, biji kan? Bunga. Sekarang kita akan pelajari masih nyambung dengan yang kemarin, struktur jaringan tumbuhan. Ini saya bawakan sampel ya. Seperti tugas yang kemarin Pak Langsung bawa. Tahu namanya apa ini? Roeodis color. Maksud di bahasa Inggris nih. Color bukan. Baca aja Roeodis. Karena nama ilmiahnya seperti itu ya. Coba discolor di bahasa Inggrisnya malah discolor. Gitu ya. Ini Roeodis color. Jadi tumbuhan ini banyak sekali di sekitar kita. Ya. Terutama di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu banyak. Kita punya mungkin di SD kalian ini juga banyak ini. Seperti itu ya. Nah, dari tumbuhan ini ya, saya akan bawa ke sini ini sebagai contoh. Ya. Ternyata salah satu fungsi tanaman ya di daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, dari fotosintesis inilah ini yang dapat menghidupkan kita umat sedunia. Gara-gara fotosintesis. Hanya karena fotosintesis. Lupa, saya lo makan daging. Apa daging itu dari hewan tidak makan rumput? Makan kan? Nah, rumput juga fotosintesis. Nah, kita manusia makan padi, nasi. Sopo belum makan padi? Ya, makan nasi. Nah, nasi dari tanaman padi itu juga fotosintesis. Nah, ini ada yang lebih hebat lagi. Ternyata dari struktur tanaman ini, ya, ini salah satunya yang menghasilkan tempat berlangsungnya fotosintesis. Ini bisa menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi. Ada banyak, Cak. Ada banyak. Nanti kita bahas. Dari tumbuhan inilah berkembang teknologi yang luar biasa sekali yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan ini salah satu contohnya. Ini proses fotosintesis ini diaplikasikan pada produk yang namanya panel surya. Tahu panel surya? Kita sering kan di pinggir jalan. Ada yang pernah ke Pangi, ke Tambak. Di sana akses listrik tidak ada, Cak. Kalau kamu tahu itu adanya tiang-tiang lampu itu tanpa kabel. Nah, itu di atasnya ada panel surya. Gitu ya. Yang kalau sudah gelap dia nyala sendiri dalam batas kemampuan menyimpan arus listriknya sekitar jam 10 malam dia mati sendiri. Seperti itu. Dia menggunakan dan ini inspirasinya dari sini. Seperti apa akan kita bahas ya. Oke anak-anak, sebelumnya seperti biasa silakan kalian baca buku ya, silakan dibiasakan membaca. Mas diambil Mas bukunya, jangan sama yang kemarin ya, kalau sama dijual kancane. Mas dibawa Mas ya. Silakan dibaca dulu, bagikan ke temannya
budayakan membaca, kalian akan mendapatkan kenikmatan dalam membaca. Beneran? Pak, di HP apa tidak bisa baca? Ya bisa. Akan sambil betulkan, silakan dibaca dulu ya. Akan sambil betulkan ini apa namanya pasang. Ya. Oh, pas. Pas. Nah, ya. Ya silakan dibaca. Bentar aja 5-10 menit. Dalam baca yang khusyuk dan bermakna, dinikmati saja, tidak usah buru-buru ya.
dikembalikan ke tempatnya, silakan digeser aja di belakang. Ya. Nanti Mas tolong yang paling belakang mata ya dibaca. Nah, itu dikembalikan yang rapi. Ayo Mas, bantu temennya kita tekan. Awas jatuh. Agak miring ya Mas. Banyak anak kita bisa mulai pelajaran dari sebelumnya dari apa yang kalian dapatkan hari ini nanti ya Pak Iwan berharap kalian bisa menganalisis struktur dan jaringan hubungan masih seperti sama yang kemarin. Cuma bedanya sekarang kita akan praktek ya. Kita akan gunakan mikroskop untuk bisa melihat langsung seperti apa bentuknya. Kemudian kalian harapkan juga bisa menganalisis nanti teknologi apa saja yang terintegrasi dari struktur jaringan hubungan. Gitu ya. Baik, silakan siapkan alat tulis kalian, catat poin-poin penting, kalian akan jelaskan dulu melalui slide yang berikut. Ya. Seperti judulnya struktur dan fungsi jaringan hubungan. Silakan disiapkan alat tulisnya. Cukup ditulis saja poin-poin penting yang berkaitan. Kan anak jaringan hubungan ini ada dua secara besar ya. Ada yang namanya jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Meristem itu sifatnya dia selalu membelah, dia embryonal, dia tidak pernah mati. Terus dia tumbuh, sampai pada saatnya dia tidak bisa tumbuh karena apa? Ya karena tanahnya tandus, tidak ada udara, ya tidak ada zat yang diambil untuk tumbuhan tanaman. Ya, yang meristem. Biasanya muncul ada di akar. Makanya kenapa seperti kemarin capar ya, seperti yang Pak Bawah itu masih satu kan? Ya, ketika dia ingin tumbuh lagi dia akan terus dia akan berbanyak akar terus dia tumbuh. Dan arahnya dia akan mencari air, dia akan mencari tempat yang subur, ya. Jadi akarnya ke sana. Itu yang jaringan meristem. Kemudian ada jaringan permanen. Jadi ini jaringan yang sudah mengalami diferensiasi, yang membentuk sesuatu sebagaimana fungsinya. Nanti kita baca satu-satu. Jaringan permanen itu yang pertama jaringan pelindung. Epidermis jaringan paling depan ya. Ini jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Ada yang di daun, batang, dan akar. Kalau di daun itu epidermis, contohnya apa yang bisa melapisi atau menutupi daun? Tahu daun talas? Daun talas tahu. Itu kalau kena air itu gimana? Tidak basah ya, tidak membasahi ya. Kenapa? Nah, karena itu lapisan epidermisnya di situ ya. Dan itu yang selanjutnya bisa diinspirasikan menjadi lapisan mengkilat. Kalau kalian lihat, nanti kalau di rumah di sawah atau kali gitu ya, ketemu daun talas, kamu lihat hilap enggak? Tidak, tapi setelah kena air itu kelihatan hilapnya. Kenapa? Ya ada pantulan di situ ya. Tidak ada yang mengkilap. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada jaringan dasar atau parenkim yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Ya. Ini jaringan ini ada di hampir seluruh
seluruh bagian tanaman. Ya. Ada di akar, batang, daun, buah. Ini juga bisa untuk tempat cadangan makanan, cadangan parenting. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dia juga bisa menjadi penyokong juga dengan parenting. Nanti ada gambar-gambarnya setelah ini ditunjukkan ya. Kemudian ada jaringan pengangkut ya. Ini berfungsi mengangkut air, garam, mineral, hasil fotosintesis ya. Ini terbagi dua, jaringan pengangkut itu letaknya di mana ini biasanya? Pengangkutnya di mana? Jaringan jelas itu sudah lihat di batang. Di daun ada enggak? Ada. Karena fungsinya untuk membawa hasil fotosintesis berarti kan dari daun kan. Diinformasikan kepada perwakilan kader kesehatan remaja agar mengambil tablet tambah darah di ruang BK. Sekali lagi, diinformasikan kepada perwakilan kader kesehatan remaja kelas 8 dan kelas 9 agar mengambil tablet tambah darah di ruang BK. Terima kasih. Ada di sini. Coba, ambil piring buat besok. Ya bapak ambil, ada. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada jaringan gabus yang terdapat pada alat-alat pada tumbuhan yang terdiri dari sel parenting gabus. Ya. Fungsi jaringan ini menggantikan jaringan yang sebagai pelindung. Seperti itu. Nanti di buku ada, di buku pakai itu juga ada. Selanjutnya bisa dipelajari. Dan sel gabus ini, jaringan gabus ini bisa melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Mekanis itu seperti apa ya? Ya rusak secara mekanis ya. Rusak entah itu retak, patah, melindungi dari itu. Ya. Nah ini gambar-gambarnya. Ya. Gambar-gambarnya. Jadi ini ujung akar. Ya. Meristem itu di situ. Ini dari meristem. Ini ujungnya akar. Dia terus membelah, dia terus tumbuh. Ini gambar akar. Ini meristem ada di sana. Ya. Nah selanjutnya yang di daun. Nah di daun ini yang akan kita lihat ya. Hari ini yang akan kita lihat nanti struktur jaringan yang kita lihat bagian daun. Nanti daun apa namanya ini? Nah, royodis. Kalau nanti akan kita ambil bagiannya, kita akan melihat ya di mana dia melakukan fotosintesis. Contohkan nanti di sini. Lihat. Di sini ada bulat-bulat, di sini ada lubang ya. Cocok enggak nanti di sini ada enggak? Nanti tugasmu itu. Ya, silakan nanti kalian ya. Nanti ada di mikroskop gantian. Tapi mohon maaf, sekolah ini punya mikroskop 6 yang 2 rusak. Ya. Jadi hanya ada 4 nanti dibagilah kelompoknya. Ya, yang penting kalian bisa semuanya bisa kebagian menjadi kalau waktunya cukup. Ya, waktu panjang. Seperti itu. Karena selanjutnya ini ya. Jadi kalian bisa lihat, nah ini ada poin film ya di bagian daunnya ada. Ya. Jadi untuk mengangkut makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman, kemudian yang dari akar dia ngangkut ya, air mineral ke seluruh bagian tanaman. Oke. Ini yang dari jaringan permanen ya. Ini dilihat dari penampak batang ya, penampak batang ini. Itu batang itu kalau kita potong penampaknya tipis. Ini kemarin sudah pernah singgung ya. Ini ada silik poem di tengah. Kemudian ada jaringan dasar. Tadi apa jaringan dasar lagi? Jaringan apa namanya? Parenkim ya. Terus ada yang epidermis itu yang paling besar. Ya. Ini jaringan tumbuhan. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada? Selanjutnya
bisa akan lihat ya. Ini ada beberapa teknologi yang sudah akan sebutan tadi sebagian. Ini yang terinspirasi dari tumbuhan ya, dari struktur dan jaringan tumbuhan. Yang pertama itu dari panel surya. Ini dia terinspirasi dari apa? Proses fotosintesis ya. Jadi panel surya itu adalah alat yang mengubah sinar matahari menjadi listrik dan langsung ya, dan disimpan dalam kapasitor besar ya, yang mampu menyimpan, kemudian dialirkan ketika dibutuhkan ya. Mekanismenya dilakukan oleh panel surya ini adalah ini cara kerja fotosintesis pada daun tanaman ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, seperti itu akan lihat daunnya seperti apa. Selama ini mungkin kalian tahu daun itu untuk fotosintesis gitu kan. Ini jeruknya kayak apa? Kita mau lihat ya. Nah, lanjut. Kalau kita lihat panel surya itu dia lebih ramah lingkungan ya. Seperti itu. Tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Seperti itu ya. Selanjutnya dia dapat dimanfaatkan karena energi matahari sangat besar, tidak samar kentekan ya, itu bedanya. Karena energi matahari yang bersinar tiap hari ada terus kan. Jadi kalau semuanya sudah bisa pakai ini, kita tidak akan bingung dengan energi ya. Kemudian mudah dipasang dan ini ternyata harganya relatif murah kan. Kayak kan pernah lihat di all shop ketika pakai browsing, ternyata ya sekeping, katakan hampir sekeping HP lah ya, besarnya segini, sekeping HP ini sekitar 140-an. Ternyata murah dan ini sudah bisa menggerakkan dinamonya Tamiya. Tahu Tamiya? Tahu. Kenapa? Karena dengan besar seperti ini dia bisa menghasilkan menghasilkan arus listrik yang cukup ya untuk menghasilkan menggerakkan sebuah dinamo. Ya. Oke, selanjutnya ada charger tenaga elektrik. Ya, ini juga dari fotosintesis. Itu gambarnya ada. Kalau kamu cas HP kan biasa cas ya. Nah, tapi ada loh yang sudah yang bentuk cas. Tahu nggak bentuknya kayak apa ya? Iya. Kayak power bank. Nah, itu power bank ternyata. Jadi power bank itu nggak perlu diisi pakai colok listrik, tapi cukup di ini padangan kemudian dia isi. Nah ini ya. Jadi power bank aja ada sekarang. Ya. Ini. Selanjutnya ada sensor cahaya. Jadi sensor cahaya itu terintegrasi dari tanaman kaktus ya. Nah seperti apa? Nanti kalian lihat ya. Kalian cek. Nanti di rumah juga bisa browsing lagi di internet. Bila kalian bisa lancar, buka ya. Tapi ingat akan pesan kalau buka internet pakai Google yang Google Scholar ya. Kalian masih di usia sekolah, maka gunakan Google-nya Google Scholar ya. Ini sensor cahaya ini fotoresistor cahaya di LDR. Oh, LDR bukan layang Bimo Restu, bukan. LDR, ayo sampai ke LDR. Ini alat elektronik ini. Ayo saya ngerti elektronik. Ayo. Apa itu LDR? L-nya light depending resistor. Ya, jadi dia yang berfungsi untuk istilahnya otomatisnya dia kalau kena cahaya dia nyala, tidak ada cahaya dia mati. Nah ini sering terjadi. Pernah ketemu tidak kalian? Biasanya kalau di gang gitu ya, kalian lewat tiba-tiba lampu nyala gitu. Pernah? Kalau di tempat banyak pernah. Ya, tidak umur.
kamar kula tenang di sono urip ngono kaget ya kamar kula ngono kuwi jadi tidak usah kaget tuh kok sembunyi itu awalnya dulu ceritanya itu karena apa banyak maling gitu loh jadi orang yang apa namanya yang nggak ngerti kan lewat tiba-tiba langsung nyala kan seolah-olah yang punya rumah bangun biasanya tersebar dan bisa dibeli di mana saja ya. Murah ya. Selanjutnya nah ini nah, sudah langsung ke paving nah ini seperti di halaman kita ini kan ada paving paving blok seperti ini ya, yang kalian lewati ini juga terinspirasi dari sel parenti. Kenapa? Karena sel parenti sifatnya kuat dia terbentuk susunan-susunan gitu kan dan dia itu tidak panas beda dengan aspal itu tertutup padat kalau ini kan ada sela-sela kan nah kemudian kalau ada air dia masih bisa meresap nah ini sama dengan sel parenti lagi-lagi dari tumbuhan ya seperti itu kemudian lapisan pelindung dan pengkilap nah ini tadi ya seperti itu jadi kalau kita lihat ada lapisan yang itu namanya kutikula ya ada lapis yang apa namanya kalau kita lihat gambarnya seperti ini nah itu loh kan tahu sob karena dia anti air jadinya ya dari daun dia tidak kelihatan mengkilap itu begitu kena titik air dia tidak nah itu mobil gambar apa namanya taknya mobil itu ya jadi kelihatan mengkilap jadi daunnya biasa ketika kena air dia kelihatan kayak yang mengkilap ini yang dipakai oleh para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu, oh ternyata ini dari tumbuhan ya, ini ternyata dari sini. Jadi bukan asal buat tahu-tahu jadi enggak. Karena inspirasinya tahu bahwa ini dari tanaman. Kemudian adalah pemurnian air enggak? Kalian punya enggak pemurnian air? Apa contohnya? Purifer apa lagi? Ada yang pakai enggak di rumah? Kalau pakai. Gitu loh. Sokon jeding, sumur langsung dicep di apa? Langsung dicemplungin yang gini adan galon. Bisa gitu. Pernah kan? Di ruang dulu ada. Tapi yo, nanti kamu tahu di bagian dapur itu ada di belakang. Dekat dari utara mejanya Pak Iwan ada. Seperti itu. Ya. Itu umum Cah. Saya pikir hampir setiap rumah tangga ada. Karena murah, kemudian efektif. Ya. Efisien juga tahan lama lah. Ya. Jadi kita menggunakan air lah. Ini juga apa namanya terinspirasi dari tanaman apa? Enceng gondok. Nah, kenapa enceng gondok bisa menginspirasi? Ternyata kalau kalian lihat, lek sing duwe bumbang, sing enak enceng gondok kelihatan di sekitarnya, kemudian angkatan pelan-pelan, air di sekitar itu kelihatan jernih. Ya. Enceng gondok itu kalau banyak dia jadi gulma. Ya. Dia menjadi istilahnya ya ribeti tak. Tapi tetap enceng gondok itu diperlukan ya. Di sungai, di sawah, kemudian di kolam, bahkan di bendungan listrik ya kalau kamu keserut atau ke Belingi Raya di sana ada dan itu dibatasi, dikasih kayak apa namanya pembatas gitu kayak tambang muter gitu loh. Di situ penuh dengan enceng gondok. Dia tidak tersebar Cah, karena enceng gondok itu mudah sekali untuk kembang. Biar jernih airnya, gitu ya, biar jernih. Sehingga
kehidupan di dalamnya bisa berlangsung. Ikan, kemudian istilahnya ya apa namanya hewan-hewan yang lain itu bisa hidup di sana. Nah, yang menjabarkan seperti ini apa? Akarnya yang gondok. Ini akar ya, dari akar. Itu ada bagian yang namanya aquaporin. Di aquaporin itu yang bisa lewat hanya air. Zat yang lain tidak bisa lewat, termasuk racun, ya, termasuk merkuri. Jadi ketika disedot masuk ya, nah, jadi merkuri itu tidak bisa lewat. Inilah yang menyebabkan pemikiran para ilmuwan, oh berarti bisa nanti akan kita buat alat pemurnian air yang bagaimana caranya air yang kotor menjadi suci. Seperti itu. Jadi semuanya itu apa namanya ada inspirasinya. Ya. Gambarnya seperti ini. Ini yang belok ya, bahannya. Itu jalannya seperti ini. Ini ada aquaporin kan, ya. Yang dilewati itu hanya air. Ini kan air murni, H2O ya. Nah, tidak bisa masuk. Apalagi kalau sungai yang sudah pakai kuring, ya, itu harus banyak tanam dan bodoh. Jadi ya. Ya. Kan anak yang dari sini ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, nah, sekarang dari Royal Discolor yang Pak Ikhwan tunjukkan tadi seperti ini, silahkan kalian cari bagian mana di daun ini yang apa sebagai tempat fotosintesis. Ya, oke, ya, sekali lagi di bagian daun ini, tanaman ini, itu nanti di bagian mana bertempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, nanti bisa kalian lihat, cek di mikroskop. Nah, caranya seperti apa? Silakan dipelajari, dibaca. Ya, nanti per kelompok ya, kelompoknya 4-4. Kalau kemarin kan 2, tambah saja ya kelompoknya. Cuma nanti pembagiannya mikroskop begini, karena ada 4, nanti tak taruh di ini. Satu mikroskop mewakili satu deret, ya. Ini juga satu deret. Nah, nanti tapi kelompoknya di sini tempat, ya. Di sini silakan dibaca, ini ada LKPD, kemudian bisa diisi dan ada langkah-langkah kerja untuk praktikum. Di sini ada semuanya, ya. Ini ada semuanya, silakan diisi. Jadi langsung tak bagi, ya, kelompoknya lomba. Oke, silakan depan mana ya? Depan. Tapi nanti ketika praktek ya harus ke depan. Ya. Semuanya harus praktek. Enggak perwakilan, biar kalian tahu semuanya. Cukup ya. Tapi ini kakean apa di sini aku di sini. Biar mana? Nah, ya. Oke. Ini sambil kalian siapkan, ya. Ini satu di sini, ya. Nanti satu di sini, ini ya. Kalian ada yang pernah praktek menggunakan mikroskop belum? Dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berdomisili di kota diharapkan sekarang juga menuju ruang guru. Sekali lagi, Bapak Ibu yang berdomisili di kota sekarang juga diharapkan ke ruang guru karena sudah bisa gabung di Zoom. Terima kasih. Jadi nanti silakan diambil ya, pakai cutter ya. Silakan ambil bagiannya ya. Kalau di gambar tadi, gambar ya, kita lihat gambar ya.
Kalau lihat gambar ini, jadi, nah, kalau lihat gambar itu kan daun. Menurutmu daun itu miring ini apa melemah? Melemah. Nah, stoma di mana? Atas atau bawah? Bawah. Berarti nanti yang kamu ambil bagian gitu ya. Silakan diambil, diiris tipis banget, tipis. Ya. Terus kemudian irisannya nanti letakkan di tata preparat ya. Tata preparat kemudian silakan dilihat. Oke. Yang sudah pernah melihat mestinya udah tahu, nanti temannya bisa udah ya. Oke. Silakan bekerja sekarang. Terus ini arahkan dulu namanya. Ini tetap seperti ini ya Mas ya. Ini mohon maaf ini agak mendung. Jadi nanti lihatnya benar-benar yang apa namanya? Yang jeli ya. Karena agak mendung ini. Sebenarnya kurang sip. Tapi kalau kita keluar, ya kangen gitu. Malah pulang. Nah ya, coba baiklah cek dulu alatnya. Saya dari mana? Sana ya. Nah ya. Silakan ambil irisannya, terus taruh di sini. Ini gimana ya enaknya ya? Ini aja ya. Nah, cahayanya tetap kita ambil dari tangan. Ini tidak kurang. Oke, so. Ya. Mikrofon sudah siap. Ya, jangan bekerja. Sambil dilihat langkah-langkahnya yang ada di LKPD. Ada pengamatan seperti apa? Silakan. Ini di sini aja. Posisi di sini ya. Nanti kalau di sini nanti kan sedikit. Nanti itu dilihatnya di sini. Biar ada. Ambil satu sampel, taruh di sini. Ambil sampelnya. Wipis, bagus ini. Ambil, coba. Hati-hati, tajam. Ada. It's time to begin the fourth lesson. Ini ada apa? Tipis ya. Oke, dok, yang mana dok? Dok mana? Ambil dok. Oh iya. Diambil. Ya, di kota aja diambil temannya dikasih. Nyamuk. Ini. Hah? Hei. Ayo.
kan? Anu ya, karena ini Pak Evan semuanya arahkan ngambil cahaya dari sana. Jadi nanti yang praktek ojunya nih, ya, jangan bergerombol, gantian saja nanti yang lihat, ya, gantian yang lihat. Ini akan mendung. Nah ini deh ya, taruh. Ini nggak kurang tipis tak? Sudah tipis. Sekarang lihat. Silakan kamu arahkan aja. Lihat. Ini seperti apa? Oh, cuma meteng nih. Bener enggak apa-apa itu. Agak ke sini, Mas. Nah, kamu agak ke sini aja. Nah, jadi itu cahayanya temanmu biar enggak ditutup. Cuma meteng nih. Kelihatan lah ya. Nah, kawan. Itu kelihatan, coba lihat. Ini kan lapisan itu kan tebel. Nah, karena dia itu lensa itu melihat bagian yang atas, maka bawahnya agak nggak fokus. Berarti nanti kamu bisa pakai ini pelan-pelan, naik turun biar kamu bisa melihat bagian atasnya, bagian tengahnya, bagian bawahnya, gitu ya. Mainkan aja nggak apa-apa di sini. Naikkan, turunkan, gitu ya. Naik ke sana, turun ke sana, ya. Nah, udah lihat posisi ke sini. Gantian nanti gitu nanti. Gantian boleh, gantian. Dibaca itu kan gantian dong. Pakai mata kanan dulu, pakai mata kiri. Tapi kalau salah satu tidak bisa fokus, bisa pakai salah satu aja tidak apa-apa. Ayo sini mana ini? Mana ini? Tadi ya mana? Ya ambil sini. Kandel men. Nah sini. Hati ya sini. Taruh sini. Nah ini loh, tipis. Nah, sini. Ya. Ini. Kamu jangan dari situ, karena cahaya dari sana. Nah. Kelompok ndi kowe? Pak Rizal. Kelompok ndi? Cari dia anunya dong. Siapa namanya di turunkan ini dong. Lihat. Kelompok ini mana? Ayo sudah ambil. Temen muda namanya. Lihat. Nanti contohkan dengan yang ada di sini. Terus yang di gitu loh. Lihat. Ada enggak? Sama enggak? Ayo yang mana? Ayo Siti. Ayo ini mana ini? Mas, silakan. Ini kurang tipis Mas. Tipis ya. Kurang tipis ini. Nah ini ayo ini
diganti yang di sini. Yang sudah nomornya garisnya Madia ini bisa dilihat. Kemudian dibaca LKPD-nya itu apa itu gambar kan? Nah, gambaran. Gambaran. Mas, belum Panggilan kepada Bu Vivi diharap segera ke ruang guru. Sekali lagi, panggilan kepada Bu Vivi diharap segera ke ruang guru. Terima kasih. Ayo banyaknya, Coba bergerombol. Gini ya, terus gambar. Ayo semua sebelah yakin gambar. Gambarnya ngikuti penamanya Microsoft ya, bener berarti kan? Bener terus gambarnya ini. Contohnya itu penamanya Microsoft kan penampakannya kan lingkaran. Di dalam sini. Cahayanya arahkan ke sana itu ambil Ketutupan kayak gitu, Pak. Hah? Ketutupan di Maniku. Wah, kamu langsung jauh. Semua gambarnya ya. Mana? Kayak ada warna nyala, warnanya apa? Yang nyala. Ya, kayak bunderan-bunderan. Ya, nah, itu lihat ya. Kayak gini. Yang kamu ambil kan bagian bawah. Yang bawah ini kan. Nah, berarti itu gambar berarti penampakannya kamu lihat dari sini. Dari bawah kan? Jauh dari bawah. Ini kok mengatur kabel ini sebentar belum. Ini kamu tarik kan. Dan nanti itu dia pulang. Udah situ kayaknya sana tuh. Ini. Lihat, terang. Tuh ya. Gantian atau gerombol. Cahayanya biar ini kan pendok loh, Cak, nggak kelihatan ini nanti. Tanya sama yang sana, Mbak, tak kasih tahu. Gantian, lihatnya dari sini. Ini kasihan yang nggak kelihatan lihatnya. Gantian ya, gantian. Ada. Ini mainan ini. Ini ada.
sudah, kalian bisa gambar. Ya, silakan gambar. Ayo. Sebulan lagi. Sebulan lagi ya. Gambar, ayo di kolom di ini. Gambar. Ada di sini loh ya. Gambarnya di sini loh. Lihat tentang KPD halaman ketiganya ada sketsa gambar ini. Ya. Terus kasih namanya apa ini yang kamu lihat namanya apa? Ya. Lihat namanya apa yang di situ. Persis ya, persis. Sama. Buka ini ya. Halaman 3 ini. Terus kelihatan bulangan. Ayo, gambar. Ini. Jangan kamu apa namanya? Mungkin ini tadi kesenggol kan? Makanya berubah. Kamu bisa ambil karena naik turun. Lihat di sini. Kamu naik turunkan ini. Terus nah, itu kelihatan itu. Naik turun. Kamu pegang ini nggak? Ada pegang. Putar. Pelan-pelan. Apa kanan kiri nggak sama aja? Kita pernah? Kelihatan nggak? Nah ini kelihatan. Kelihatan. Mata kiri nggak bisa, mata kanan. Yang atas mata ini. Mata kabelnya. Hah? Nggak bisa lihat? Loh? Bisa lihat? Nah itu jelas itu loh. Iya. Ini kamu tariknya turun-turunkan udah apa? Biar dia fokus. Gambar orangnya ya, segera 5 menit. Gambar di halaman ketiga. Ayo. Terus di situ ada nama bagian apa, fungsinya apa, ditulis. Ya. Jadi yang kamu gambar itu kamu tulis, ya. Itu nama bagiannya apa. Terus cari di bukumu, ya. Cari di bukumu. Cari bagian-bagiannya apa namanya. Lihat di buku, ya. Ayo digambar, terus nama bagiannya ditulis. Nah, bagian sekaligus fungsinya apa? Pecah ini. Mereka yang kenal. Cari di buku, enggak apa-apa. Buku apa? Paket. Saya kisar kene. Panik kok? Iya kan. Enggak mudun. Oke.
Ya dia fokus karena dia agak tebel ini mungkin. Jadi Kelihatan umat. Oh ya banyu. yang kamu lihat itu sebetulnya ini rencana nanti. Bukan ini, ya. Kan ada kayak warna ungu, kita berbagi. Kemudian ada tengah-tengahnya ada kayak apa? Kayak kacang hijau. Nah, ini teknik. Kayak kacang hijau, kolak kacang hijau sing wis koyo meletak lho. Nah, itu ada ini. Ya. Sama. Ya, ada lihat sama. Ayo segera digambar. Terus nama bagiannya. Gambar belum? Terus yang kamu lihat itu namanya apa? Tulis ya. Fungsinya apa? Lihat di buku. Ya. Ayo berkelompok. Dibantu temannya. Hah? Iya, Le. Nah, itu apa Pak? Hah? Jelas, Pak. Itu kan tergantung yang ditulis. Tergantung nama buatan. Saya sudah selesai, sudah digambar bentuknya terus Pak ditulis. Mas no, sabun. Renek, karena apa-apa. Begini kan? Iya. Pas. Iki ya. Iki lho besar. Saya jangan tapi itu. Karena Dina. Gila. Lah. Fungsinya apa? Jadi terus yang tadi warna ungu itu apa berarti? Kan ada dua warna loh. Satu ungu, yang biru sudah. Tesis. Ya.
Jadi apa yang kamu lihat itu ditulis ada tabel di bawah itu nama bagiannya apa, fungsinya apa. Ya. Apa yang kamu lihat sebutkan namanya. Mungkin setiap anak tidak sama. Pak saya melihat bagian ini, Pak saya melihat bagian ini, gitu ya. Ya, silakan duduk. Kenapa? Bentuknya kayak apa? Kayak betul ya? Betul toh? Iya. Kalau apa ya? Coba lihat tuh di buku. Lihat tuh di sana. Ya. Ya. Dan yang sudah siap untuk mepresentasikan bukan yang angkat tangan. Siapa yang sudah siap? Ini. Yuk. Apa Mas? Kamu udah? Apa sih? Apa Pak? Apa ya? Iya, ini aja. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang kamu lihat itu apa bagiannya apa, kemudian fungsinya apa. Ya, ya, apa ya maksudnya? Perwakilan yang dua aja, ada empat ya ngomong. Perwakilan dua aja masuk. Ayo mas, masuk mas, apa mas? Ayo. Ayo masuk. Masuk. Yang lain dengarkan, silakan nanti kalau ada yang beda karena ya nambah untuk juga nambah. Jadi yang mungkin yang kalian lihat tidak sama dengan temanmu, gitu kan? Nah, ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasikan hasil pengamatan yang saya Coba kamu jelaskan dulu semua dulu bentuknya kayak piye. yang saya ketahui saat dulu lihat di Microsoft bentuknya kayak gini. Cerita piye. Oh lonjong. Lonjong. Terus Ayo. naik bentuknya tadi apa? Yang kamu lihat itu namanya apa? Fungsinya apa? Nama bagian klorofil, fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis dan epidermis melindungi bagian dalam. Temanmu melihat ada dua. Apa tuh? Klorofil tempat berlangsungnya fotosintesis dan epidermis melindungi bagian dalam. Epidermis itu berarti yang kita lihat pasti itu ya. Karena kan kita ambilkan epidermisnya, yang bagian luar. Ada yang nambah? Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Yang mungkin di depan itu ada yang apa namanya? Ada yang terlihat? Apa? Ini apa? Apa? Jaringan? Apa? Jaringan spon. Gunanya itu apa fungsinya? Ada fungsinya. Ada lagi. Yo, kamu yang lihat apa kan? Spon. Menurut yang mana? Ya? Ada yang melihat jaringan spon yang kita lihat. Ya. Oke, kalau ada lagi, silakan beri kelas temanmu, silakan balik ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, yang tadi depan, Pak. Nah, ada apa? Ada apa? Yang selesai saja. Perwakilan dua anak. Ayo. Apa? Kita garis-garis tahu. Ini pokok.
Itu yang lain diperhatikan. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak pada bagian tubuh terluar. Dan yang kedua kita menemukan jaringan gabus yang merupakan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Nah, ada yang lain mau menambahkan? Tadi sudah ada yang bilang klorofil, bentuknya logam, pertengahannya ada apa? Dari hitam ya, seperti itu. Terus ada yang melihat jaringan skon, ada epidermis. Ada lagi nggak selain ini yang kalian lihat di mikroskop? Yang kita lihat aja di mikroskop. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan balik tempat, berikan aplaus buat kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang anak ya, jadi dari pelajaran ini kalian bisa tahu ternyata dari daun mana di contoh-contoh daun. Nah, ini cerita ini ya. Jadi dari daun ini kita bisa tahu ya, ada yang melihat tadi ada klorofil ya. Bentuknya seperti ya lonjong-lonjong Mas ya. Bulat-bulat tuh. Itu kalau saya lihat memang di kelompok ini ada dua macam cah. Jadi ada yang seperti kacang hijau tertutup, ada yang seperti kacang hijau ketika dimasak dia bentet. Apa bentet itu? Retak. Ya. Nah, itu kalau kalian baca di buku, ya nanti silakan dicari di internet ya. Ini sedang terjadi reaksi gelap terang. Itu reaksi fotosintesis. Jadi kalau ketika cahayanya itu terang, ya, seperti itu, maka dia seperti menutupnya, kayak pintu itu ada pintu. Nah, di sini ada dua tadi, ada yang banyak yang nutup, tapi ada satu atau dua yang itu buka. Ya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena daun ini masih seger, ya. Beda dengan daun yang sudah layu, itu sudah mati semua. Karena masih seger, sehingga dia ketika diambil gitu, nah dia posisinya ketika dia buka daun, ya. Tidak selamanya ketika terang seperti ini semuanya nutup. Nah, ya, tergantung intensitas cahaya yang diterima oleh sel-sel itu. Gitu ya. Kalian bisa ambil contoh mungkin di SD pernah ya, kalian dulu pernah praktek, mungkin kan juga pernah. Kalian suruh menutupi daun karo grenjen, karo aluminium foil. Terus setelah berapa hari kalian buka, pembandingnya sing tutup karo sing ora. Seperti itu, ya. Itu juga sama, jadi tergantung intensitas cahaya yang masuk. Ketika kita ambil, kita petik tadi itu, ya, nah, kan semua nggak berhenti, mati kan? Nah, ketika itu dia posisinya seperti ini. Mungkin di rumahmu pas kamu petik itu tadi malam, ya, jadi kelihatan pas buka. Kenapa? Dia tadi bilang butuh sekali sinar, maka dia seperti itu, ya. Terus ada yang melihat jaringan skon, ya. Itu sebenarnya. Terus ada yang melihat epidermis. Kalau epidermis pasti ya, karena kan kita ambil nah, bagian luarnya. Bagian luar namanya ya, seperti itu. Jadi dan inilah yang apa namanya membuat ilmuwan itu terinspirasi karena proses fotosintesis ya. Itu kalau kalian baca
nanti misalnya akan di tingkat lanjut kalian akan dapatkan itu ada yang namanya loncatan elektron, ya itu ada. Kalian bisa pelajari lagi, bisa baca lagi bagaimana proses fotosintesis itu. Ada satu E yang terlepas. Setiap klorofil ada satu E. Bayangkan berapa ribu atau mungkin juta setiap daunnya elektron yang terlepas. Elektron itu kalau kita gabung jadi satu maka menjadi arus listrik. Karena yang mengalir adalah elektron, ya. Elektron yang arus listrik elektron. Jadi makanya pinter-pinter kita merawat tanaman, pinter-pinter kita menjaga keseimbangan alam, terutama tumbuhan, ya. Makanya kenapa kok ada sampai tidak boleh ada pembalakan liar, penebangan hutan secara liar? Karena masa depan kita ya termasuk salah satunya ditentukan oleh tanaman. Ya. Kan bisa bayangkan, Pak. Alas Manila tahu itu kalian enggak apa namanya misalnya enggak sadar ya. Jadi setiap klorofil ada satu proses loncatan elektron, ada satu E, ya. Kamu nanti bisa baca bisa dilihat. Ini kalian hanya sudah ceritakan. Kalau satu daun berapa E, berapa elektron? Satu tangkai berapa? Satu pohon berapa? Berapa ratus pohon ada berapa juta atau berapa miliar elektron? Ya. Nah itu kan yang prinsipnya seperti panel surya itu seperti itu. Jadi ditangkap dia di situ, dia terperangkap di situ, kemudian dia dialirkan ke sebuah tabung penyimpanan namanya kapasitor. Ya. Nah itu semakin besar semakin banyak. Contoh kapasitor seperti apa sih Pak? Televisi. Kalau kalian nyalakan, langsung masuk masih proses gitu. Masih nyala cah walaupun 1 detik. Itu kenapa? Karena masih ada aliran listrik, aliran elektron dari apa? Kapasitor masih mengalirkan seperti itu. Di lab komputer ada UPS. Itu kapasitor. Ketika listrik mati, komputer masih nyala sekitar berapa menit? 5 menit. Seperti itu. Itu UPS. Itu contoh penyimpanan, ya. Seperti itu. Nah, panel surya itu dibanding dengan itu kan. Dia apa namanya? Dapat cahayanya menghasilkan energi listrik disimpan di kamar. Gitu ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini, ya. Sebelum kami lanjutkan, dari sini ada pertanyaan. Ada permasalahan dengan melihat mikroskop? Pengalaman kalian bagaimana lihat mikroskop? Ada yang belum pernah sebelumnya angkat tangan? Yang baru hari ini angkat tangan? 1, 2, belum pernah ya? Setelah kalian lihat mikroskop gimana kan? Hah? Gimana? Oh, ternyata seperti ini ya? Ya. Kalau kita lihat ini kan tidak lihat. Baru lihat seneng kan ya? Kalian juga seneng kan? Jadi lihat asik gitu. Asik sekali. Ya. Ya mungkin kalau nanti ada kesempatan lagi bisa kita lanjutkan, kita bisa melihat mikroskop ya. Kalian yang ikut terakhir itu juga pasti akan berhubungan dengan lab mikroskop, pakai matematik. Itu ya. Sekali lagi ada pertanyaan? Adakah kesulitan? Oke, sekarang saya akan tanya, dari pelajaran hari ini apa yang kalian dapat? Apa yang kalian pelajari hari ini? Kalian bisa melihat apa itu jaringan pada periodis yang kalian lihat ternyata di situ ada apa? Klorofil, ada jaringan ekspor sama ya karena yang kita lihat itu ya. Mungkin ya kita bisa lebih jeli lagi dengan waktu yang panjang dengan mikroskop yang lebih canggih kita bisa melihat nah ini semuanya karena kan mikroskopnya biasa sederhana. Terus kemudian masih enggak tadi teknologi apa saja yang terintegrasi dari tanaman? Terus LDR dasar cahaya.
paving. Kita pakai kan ini paving. Ini kan inspirasi ya dari Parenting. Ya. Dan salah satunya alat pemurnian air itu akan kita praktekkan pertemuan akan datang ya nanti. Kita akan buat program nanti. Harusnya kita praktek ya. Kita dapat pengalaman mengamati. Nah, besok kita praktek. Kita akan buat alat itu sederhana ya. Dengan nanti alat dan bahan akan sampaikan di grup ya apa saja yang harus dibawa. Baik anak-anak, untuk mendapatkan penguatan ya dari pelajaran ini ada 2 soal ya, silakan kalian kerjakan, kalian tulis di LKPD ini. Ini ada evaluasi. Nah ini sama dengan LKPD-nya tadi ya, sama ini. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, gambar bagian apa saja yang tampak ya. Kemudian fungsi atau peran masing-masing dari ini. Nah, yang belum selesai segera diselesaikan, masih ada waktu ya. Terus dikumpulkan di depan nanti ya. Nah, dikumpulkan sambil nulis. Tapi kan anak ya, itu pelajaran yang bisa Pak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi pesannya, begitu luar biasanya tanaman, mari kita rawat tanaman dengan ya, seperti itu. Silakan kalian lihat di internet untuk pelajaran selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian. Dan minggu depan pelajarannya masih struktur jaringan ini, kita akan mengupas lagi terkait dengan teknologi ya, yang terdiri dari tanaman. Kita akan mengambil satu teknologi, satu produk yang akan kita buat. Itu ya. Jadi anak-anak, kalau ada pertanyaan, Pak bisa akhiri. Sekali lagi, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Mari kita baca basmalah bersama. Saatnya jam kelima dimulai. Mari kita baca dalam sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan dibersihkan tempatnya dan di pelajaran nanti harus bersih. Ya. Anak-anak, rekan-rekan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.